Indonesia mengumumkan langkah menyelaraskan ekspor komoditi utama negara sebagai usaha meningkatkan hasil serta memperkukuhkan kawalan terhadap sumber asli yang dimiliki Republik itu. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kehilangan sehingga 908 bilion dolar Amerika hasil dalam tempoh 34 tahun lalu kerana komoditinya yang dijual pada harga yang terlalu rendah. Indonesia kembali membuat dunia perhatikan arah baru kebijakan ekonominya. Di tengah meningkatnya persaingan global dalam perebutan sumber daya alam, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mengumumkan langkah besar yang berpotensi mengubah peta perdagangan komoditas dunia. Indonesia kini ingin menyelaraskan ekspor komoditas utama negara sebagai upaya meningkatkan hasil ekonomi nasional, sekaligus memperkuat kendali terhadap kekayaan alam yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung perekonomian. Kebijakan ini bukan hanya sekedar perubahan administratif biasa, melainkan sebuah transformasi besar yang dapat menentukan masa depan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkap angka yang mengejutkan. Menurutnya, Indonesia kehilangan hingga 908 miliar dolar Amerika selama 34 tahun terakhir akibat komoditas yang dijual terlalu murah ke pasar global. Pernyataan ini langsung menjadi perhatian publik internasional karena Indonesia bukan negara kecil dalam sektor komoditas. Indonesia adalah salah satu raksasa sumber daya alam dunia. Negara ini merupakan eksportir utama batubara, minyak sawit, nikel, dan berbagai mineral strategis lain yang menjadi kebutuhan penting industri global modern. Namun, ironisnya, meskipun memiliki kekayaan alam luar biasa, Indonesia dinilai belum mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil bumi yang dimilikinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih banyak dikenal sebagai pemasok bahan mentah bagi industri dunia. Batubara Indonesia menghidupkan pembangkit listrik di banyak negara. Minyak sawit Indonesia menjadi bahan baku makanan, kosmetik, hingga biofuel global. Nikel Indonesia menjadi elemen penting dalam baterai kendaraan listrik, yang kini menjadi simbol revolusi energi dunia. Tetapi sebagian besar keuntungan justru dinikmati negara lain yang memiliki teknologi pengolahan, sistem perdagangan kuat, dan kontrol harga internasional. Indonesia selama ini hanya menjual bahan dasar dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan produk akhir yang dihasilkan negara lain. Karena itulah, pemerintah kini mulai mengambil langkah yang lebih agresif. Salah satu rencana terbesar yang diumumkan adalah pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui perusahaan khusus yang dikendalikan pemerintah pusat. Langkah ini disebut sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa harga komoditas Indonesia tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh pasar global atau pedagang internasional. Negara ingin memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga keuntungan yang diperoleh bisa jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini langsung memunculkan berbagai spekulasi. Banyak pihak melihat langkah tersebut sebagai upaya Indonesia meniru model negara-negara besar penghasil komoditas yang sukses mengendalikan pasar dunia. Dalam industri minyak misalnya, negara-negara anggota OPEC mampu mempengaruhi harga global karena mereka memiliki koordinasi kuat dalam produksi dan distribusi minyak. Di sektor mineral strategis, China juga dikenal sangat kuat dalam mengendalikan ekspor rare earth yang sangat dibutuhkan industri teknologi dunia. Kini Indonesia tampaknya ingin memainkan peran serupa dalam sektor batubara, minyak sawit, dan ferronikel. Langkah ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mulai menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih nasionalis terhadap sumber daya alamnya. Salah satu contohnya adalah larangan ekspor biji nikel mentah yang diterapkan demi mendorong pembangunan industri smelter dalam negeri. Kebijakan itu awalnya menuai kritik dari banyak negara dan pelaku pasar global. Namun hasilnya mulai terlihat. Indonesia kini menjadi salah satu pusat industri pengolahan nikel terbesar dunia dan berhasil menarik investasi besar dalam sektor baterai kendaraan listrik. Pemerintah tampaknya ingin mengulang keberhasilan serupa di sektor komoditas lain. Dengan mengendalikan tata niaga ekspor, Indonesia berharap tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah murah. Negara ingin naik kelas menjadi pemain utama yang mampu menentukan harga dan arah pasar.
Jika strategi ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar terhadap ekonomi nasional. Pendapatan negara berpotensi meningkat drastis, industri hilirisasi bisa berkembang lebih cepat, lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, bahkan posisi Indonesia dalam ekonomi global juga dapat menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pula kekhawatiran besar dari kalangan investor dan pelaku pasar internasional. Banyak pihak menilai perubahan struktur ekspor ini dapat mengubah mekanisme penetapan harga yang selama ini berjalan di pasar bebas. Trader global khawatir margin keuntungan mereka akan menurun jika pemerintah Indonesia terlalu dominan dalam pengaturan ekspor. Investor juga mulai mempertanyakan bagaimana transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi sistem baru yang akan diterapkan pemerintah nantinya. Sebagian analis ekonomi bahkan memperingatkan bahwa campur tangan negara yang terlalu besar bisa menimbulkan risiko baru. Jika pengelolaan dilakukan secara tidak efisien, maka birokrasi dapat menghambat perdagangan dan mengurangi daya saing Indonesia sendiri. Selain itu, pasar global biasanya sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan ekspor dari negara produsen besar. Sedikit saja gangguan pasokan dari Indonesia dapat memicu kenaikan harga internasional yang berdampak luas pada banyak industri dunia. Dunia memang sangat bergantung pada komoditas Indonesia. Banyak negara besar menjadi pembeli utama hasil bumi Indonesia. China misalnya sangat membutuhkan nikel Indonesia untuk mendukung industri kendaraan listriknya. India menjadi salah satu pembeli utama minyak sawit Indonesia. Sementara batu bara Indonesia selama ini menjadi sumber energi penting bagi berbagai negara Asia. Jika Indonesia mulai memperketat kontrol ekspor dan mengatur harga secara lebih agresif, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga bisa mengguncang pasar internasional. Karena itulah, kebijakan ini bukan sekedar isu ekonomi domestik biasa. Ini sudah masuk dalam ranah geopolitik global. Sumber daya alam kini menjadi salah satu instrumen kekuatan negara di era modern. Negara yang mampu mengendalikan komoditas strategis memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Indonesia tampaknya mulai menyadari posisi strategis tersebut dan tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok murah bagi negara lain. Di sisi lain, langkah pemerintah juga mendapat dukungan dari banyak kelompok nasionalis dan pelaku industri dalam negeri. Mereka menilai Indonesia memang sudah terlalu lama kehilangan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Banyak pihak merasa bahwa selama ini keuntungan besar justru mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang atau perkebunan tidak mendapatkan manfaat maksimal. Dengan kontrol negara yang lebih kuat, pemerintah diharapkan dapat memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil dan pembangunan industri nasional yang lebih mandiri. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi titik balik besar dalam sejarah ekonomi Indonesia? Selama puluhan tahun, Indonesia sering disebut kaya sumber daya, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara maju. Banyak ekonom berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Kini, pemerintah mencoba memutus pola lama tersebut melalui strategi yang jauh lebih berani. Meski begitu, tantangan yang dihadapi tentu tidak kecil. Mengelola komoditas strategis dalam skala global membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan profesional. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan baru ini tidak hanya menguntungkan negara di atas kertas, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, Indonesia juga harus berhati-hati agar kebijakan baru ini tidak memicu ketegangan perdagangan dengan negara lain atau mengurangi kepercayaan investor internasional. Kedepan, dunia kemungkinan akan terus memantau langkah Indonesia dengan sangat serius. Negara-negara besar memahami bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global, terutama di sektor energi dan mineral strategis. Apapun keputusan yang diambil Jakarta dapat mempengaruhi harga pasar internasional, investasi industri, hingga arah transisi energi dunia. Kini pertanyaannya adalah, apakah Indonesia benar-benar mampu menjadi pengendali baru dalam pasar komoditas global? Apakah strategi besar Prabowo ini akan berhasil membawa Indonesia keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah murah? Ataukah justru akan memunculkan tantangan ekonomi baru yang lebih kompleks di masa depan?
Yang jelas, langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Sebuah era ketika negara mulai berusaha mengambil kendali lebih besar atas kekayaan alamnya sendiri dan mencoba mengubah posisinya dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi kekuatan ekonomi global yang lebih disegani.